I still blink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Oke teman-teman, selamat datang di channel saya kembali. Ini adalah konten pertama saya tentang assistive technology. Jadi nanti di sini saya akan banyak membahas tentang teknologi asistif, yang mana teknologi asistif tersebut digunakan oleh teman-teman difabel dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, selamat datang, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, like, dan jika dirasa bermanfaat bisa di-share ke teman-teman kalian semua. Oke, langsung saja saya akan mulai membahas tentang JAWS. Apa itu JAWS? JAWS adalah singkatan dari Job Access with Speed, yaitu sebuah peranti lunak yang digunakan teman-teman dengan hambatan penglihatan atau disebut sering dengan tunanetra untuk membaca layar. Apa saya mengangkat hal pertama JAWS atau pembaca layar? Karena sampai sekarang saya sendiri sebagai difabel netra juga sering mendapat pertanyaan bagaimana sih seorang difabel netra itu bisa mengoperasikan komputer, bagaimana juga caranya dia bisa tahu tulisan dan membaca tulisan yang ada di komputer. Itu masih sering sekali teman-teman saya dapatkan pertanyaannya, terutama di saat saya kuliah. Jadi simpelnya bisa saya katakan tugas daripada pembaca layar ini adalah membacakan seluruh apapun yang ada di dalam layar, kecuali grafik ya. Untuk gambar masih belum bisa, tapi kalau teks berupa foto kini sudah bisa. Jadi juga ada pertanyaan, apakah laptop tunanetra itu dibuat ada braille-nya atau bagaimana? Mungkin bisa dilihat sendiri. Coba di kameranya diarahkan ke laptop. Jadi secara keyboard juga tidak ada bedanya ya dengan yang awas atau reguler. Sama-sama menggunakan keyboard yang sama, laptopnya juga sama, tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan dia ada suaranya teman-teman. Jadi ada semacam suaranya seperti logat Inggris, seperti ini. Recycle bin 2. Nah itu. NVDA 3 of 7. Google Classroom 4 of 7. Nah, dia membacakan apapun yang ada di layar. Jadi dia tidak membaca selain yang ada di dalam layar. Not selected as PC 1 of 7. Mungkin untuk teman-teman yang awam belum pernah dengar, pasti merasa itu ngomong apa sih itu? Apa sih yang dibilang ya? Karena ya tidak terbiasa. Ini saya juga sudah melambatkan speed. Biasanya saya lebih cepat dari ini. Recycle bin 2 of 7. NVDA 3 of. Nah, jadi keyboard ini kita pelajari sendiri ya. Ada seperti ASDF, JKL, seperti orang umumnya lah pada. Tidak sama sekali menggunakan braille, dan di layarnya pun tidak ada braille-nya. Jadi murni mengandalkan audio. Nah, untuk membaca sendiri, Article.docs Microsoft Word. To move to an item, press the seperti arrow ini keys. contohnya. Next page. Page 2 section 2 text columns. Jadi kita difabel netra menggunakan shortcut, tidak menggunakan mouse. Biasanya kalau teman-teman reguler kan menggunakan mouse, tapi kalau netra tidak menggunakan mouse sama sekali, tapi mengandalkan shortcut yang ada di laptop ya, atau di Windows. Heterambulant dalam berbahasa. Nah ini. Stikar umum terbagi menjadi 4 yaitu. Nah seperti itu logatnya. Ini tulisannya bahasa Indonesia tapi logatnya bahasa Inggris.
Dan sekarang sudah mulai ada yang bahasa Indonesia. Mungkin saya akan praktekkan. Select the voice profile. Microsoft Sapify Vocalizer Express. Edit. Nah, dia suaranya vocalizernya female ya. Keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Aspek keterampilan menyimak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi murni kita menggunakan yang namanya audio untuk membaca di laptop. Jadi tidak ada sama sekali huruf braille-nya ataupun secara huruf timbul bukan, tidak ada. Murni menggunakan audio. Nah, sebenarnya kalau pembaca layar sendiri ada beberapa jenis ya. Dan ini salah satunya adalah JAWS yang diproduksi oleh Freedom Scientific, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan kurang lebih tahun 1990 oleh seseorang yang bernama Ted Hunter yang karena sebuah kecelakaan mengalami sebuah ketunanetraan. Akhirnya JAWS ini tercipta pertama kalinya di FS-DOS namanya. Jadi sebelum ada Microsoft Windows, JAWS ini sudah ada. Dan seiring berjalannya waktu, saat Windows mulai diperkenalkan, akhirnya Ted Hunter sendiri membuat inovasi baru agar bagaimana caranya JAWS ini bisa berjalan di Microsoft Windows. Hingga sampai saat ini telah banyak ada pembaruan dari JAWS, dan yang saya gunakan adalah JAWS 2020. Jadi JAWS yang terbaru yang dijalankan di Windows 10. Nah, di beberapa perjalanan JAWS itu seiring berjalanannya juga Windows yang ada ya, dari mulai Windows 95, 96, XP. Nah, itu JAWS juga mengikuti perubahan tersebut. Karena kalau JAWS 2020 ini tidak bisa dijalankan di Windows 7, sudah nggak bisa. Jadi mulai Windows 10 ini JAWS itu sudah mengalami pembaruan dan banyak sekali keunggulan-keunggulan yang dapat digunakan. Salah satunya yang tadi membaca foto ya, membaca teks dalam foto, yang nanti di kesempatan lain akan saya praktekkan teman-teman. Jadi mungkin semoga bisa menjawab ya untuk kalian semua yang masih belum tahu bagaimana teknologi sekarang sudah banyak sekali membantu manusia dan termasuk juga difabel dalam kesehariannya. Jadi saya selama kuliah ya hanya menggunakan laptop ini, tidak menggunakan buku dan kertas. Semua buku, semua tulisan yang saya gunakan adalah melalui laptop. Selain laptop, ada handphone yang juga hampir serupa, aplikasinya pembaca layar juga, cuma beda nama. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk atensinya. Mungkin di video ini bisa bermanfaat untuk kita berbagi wawasan. Dan jangan lupa tetap stay aktif, stay positif di masa-masa yang pandemi ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai berjumpa, salam aksesibel.